Leonardo di Serpiero da Vinci. Leonardo merupakan anak dari Serpiero da Vinci dan Caterina, yang memiliki nama lengkap Leonardo di Serpiero da Vinci, yang berarti Leonardo putra Serpiero dari kota Vinci. Lahir pada tanggal 15 April tahun 1452. Sedikit yang bisa diketahui dari masa kecil Da Vinci. Hingga usia 5 tahun, Da Vinci tinggal di rumah ibunya di Anciano. Kemudian di tahun 1457, Da Vinci tinggal bersama ayah, kakek, dan pamannya di Vinci. Penulis sekaligus pelukis abad ke-16, Giorgio Vasari menulis, saat itu seorang petani lokal membuat perisai dan meminta Da Vinci apakah bersedia membuatkannya lukisan. Da Vinci kemudian menyanggupi dengan menggambar Medusa, perempuan berambut ular dalam mitologi Yunani yang tengah menyemburkan api. Pada gambar tersebut sangat menakutkan sehingga Da Vinci kemudian memutuskan untuk menjualnya ke pedagang antik Firenze. Da Vinci kemudian menggantinya dengan perisai bergambar hati tertembus panah. Pada usia 15 tahun, Da Vinci menunjukkan ketertarikan akan seni. Ayahnya lalu membawanya ke bengkel kerja Andrea Biccione atau yang dikenal dengan Andrea Verrocchio. Verrocchio merupakan salah satu pelukis dengan karya terbaik di Firenze. Pelukis terkenal lain yang pernah berguru dengannya antara lain Domenico Ghirlandaio, Perugino, Botticelli, dan Lorenzo di Credi. Berada di galeri kerja Verrocchio, Da Vinci belajar teori dan mengembangkan kemampuannya seperti kimia, metalurgi, mekanika, serta pengolahan kayu. Selain itu, dia mempertajam teknis melukis, pewarnaan, memahat, dan pemodelan. Da Vinci berkontribusi terhadap lukisan Verrocchio berjudul Pembaptisan Kristus. Kontribusi Da Vinci adalah lukisan dua malaikat anak-anak yang memegang jubah Yesus Kristus. Selain membantu melukis, Da Vinci diyakini juga menjadi model bagi dua karya sang guru, yakni patung perunggu David di Bargello dan malaikat Rafael dalam lukisan Tobias and the Angel. Pada tahun 1472, ketika berumur 20 tahun, Da Vinci memenuhi kualifikasi sebagai ahli di Asosiasi Seniman Santo Lukas. Namun, meski ayahnya telah membuatkan Da Vinci bengkel kerja pribadi, dia tetap berada di bengkel Verrocchio. Selama 5 tahun, Da Vinci masih bekerja di bengkel Andrea Verrocchio hingga tahun 1481. Setahun berselang, dia membuat lire, alat musik Yunani kuno dari perak berbentuk kepala kuda. Penguasa Firenze, yaitu Lorenzo de Medici, mengutus Da Vinci ke Milan dan membawa lire itu sebagai hadiah untuk mempertahankan perdamaian dengan Ludovisi Sforza, Adipati Milan. Kepada Ludovico Sforza, Da Vinci berkata bahwa dia menguasai teknik serta melukis. Dia berada di Milan selama periode 1482 sampai dengan 1499. Selama 17 tahun, Da Vinci menyelesaikan 6 karya. Pada tahun 1483 sampai tahun 1486, dia menyelesaikan lukisan bernama The Virgin of the Rocks. Di musim panas tahun 1485, Da Vinci berpergian ke Hongaria atas permintaan Sforza dan bertemu dengan Matthias Corvinus, Raja Hongaria. Di sana diyakini Da Vinci melukis keluarga kudus, yakni lukisan kanak-kanak Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Kemudian di tahun 1495 sampai tahun 1498, Da Vinci menciptakan salah satu mahakaryanya, The Last Supper, atau perjamuan terakhir. Lukisan tersebut dibuat di Biara Santa Maria delle Grazie. Selain lukisan, Da Vinci juga dipercaya membuat patung orang yang sedang berkuda di Katedral Milan. Patung perunggu tersebut didedikasikan kepada Francesco Sforza, pendiri dinasti Sforza. Da Vinci bekerja di Milan hingga Perang Italia Kedua pecah pada tahun 1499 dan berujung kepada kejatuhan Sforza. Da Vinci bersama asistennya Salai dan temannya, yaitu matematikawan Luca Pacioli, melarikan diri ke Venesia.
Da Vinci bekerja sebagai arsitek militer dan insinyur yang mengembangkan metode persenjataan untuk melindungi kota dari serangan musuh. Ketika kembali ke Firenze pada tahun 1500, dia dan rekan-rekannya tinggal di Biara Ordo Servit Sanitissima Annunziata dan diberikan bengkel kerja di sana. Da Vinci menciptakan kartun berjudul The Virgin and Child with S. Anne and S. John the Baptist. Kartun itu dipuji karena banyak orang berbondong-bondong melihatnya seolah mereka menghadiri festival besar. Pada tahun 1502, Da Vinci mengabdi bagi Cesare Borgia, Adipati Valentinois yang juga merupakan putra Paus Alexander ke-6 sebagai arsitek militer dan insinyur. Da Vinci berkeliling Italia dan membuat daerah kekuasaan sekaligus benteng Borgia. Pada masa itu, peta merupakan hal yang langka, sehingga dipandang sebagai konsep baru. Setahun kemudian, Da Vinci kembali membuat peta bagi Borgia. Peta tersebut telah disempurnakan dan membantu Borgia merumuskan strategi posisi yang lebih baik untuk pertahanan. Da Vinci kemudian kembali ke Firenze bergabung bersama Asosiasi Santo Lucas pada 18 Oktober tahun 1503. Dia menghabiskan 2 tahun membuat mural The Battle of Anghiari untuk Signoria atau Dewan Penguasa. Leonardo da Vinci adalah seorang seniman terkemuka, seniman yang sangat terkenal, seniman yang sangat luar biasa hebat, dan seniman yang memiliki banyak sekali karya-karya terkenal. Bahkan ada beberapa karyanya yang saking terkenalnya sampai memiliki banyak sekali teori-teori konspirasi, contohnya adalah Mona Lisa. Dari banyaknya lukisan-lukisan dan karya-karya terkenal yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, kami akan menyebutkan 10 karya Leonardo yang terkenal, yaitu ada yang pertama, Mona Lisa, dibuat pada tahun 1503. Lalu ada Last Supper, dibuat pada tahun 1495. Lalu ada juga Vitruvian Man, dibuat pada tahun 1490. Lalu ada Self Portrait yang dibuat pada tahun 1490 namun baru selesai dikerjakan pada tahun 1515. Ada juga The Virgin of the Rocks yang dibuat pada tahun 1483. Ada Head of a Woman yang dibuat pada tahun 1500, serta Lady with an Ermine yang dibuat pada tahun 1489. Ada juga Salvator Mundi yang dibuat pada tahun 1500. Ada Ginevra de' Benci yang dibuat pada tahun 1474. Serta ada The Virgin and Child with Saint Anne yang dibuat pada tahun 1503. Masih banyak lagi karya-karya terkenal dari Leonardo da Vinci. Namun, bila kami menyebutkan semua karyanya, mungkin video ini akan berdurasi berjam-jam. Sehingga itulah kenapa kami hanya menyebutkan 10 yang paling terkenal di antaranya. Ya, kembali lagi ke dalam kehidupan Leonardo da Vinci. Pada September tahun 1513 sampai tahun 1516, Da Vinci mengabdi pada Paus Leo X dan tinggal di Belvedere di Vatikan. Pada Oktober 1515, Raja Prancis I dari Prancis menyerang Milan. Selanjutnya, dalam pertemuan dengan Prancis I dan Leo X, Da Vinci mendapat tugas membuat singa buatan yang jika dibuka dadanya bisa menampakkan seikat bunga besar lili. Da Vinci meninggal di Clos Luce pada tahun 1519 pada tanggal 2 Mei dalam usia 67 tahun. Diyakini dia meninggal karena terserang stroke. Di saat terakhir, Da Vinci didampingi oleh Prancis I yang telah menjadi sahabat baiknya. Da Vinci kemudian membagi-bagikan segala kekayaannya kepada orang-orang yang pernah mengikutinya semasa hidupnya. Muridnya Salai dan abdinya Battista di Filius masing-masing mendapat kebun anggur. Saudara-saudaranya mendapat tanah, sementara perempuan yang mengurusi kehidupan di masa tua Da Vinci menerima jubah berkualitas terbaik dengan bulu di ujungnya. Da Vinci dikebumikan di Kapel Saint Hubert di Cathedral de Amboise. Itu adalah kisah singkat dari kehidupan pelukis paling terkenal sepanjang masa, yaitu Leonardo da Vinci.
Da Vinci memiliki banyak sekali karya-karya yang luar biasa bagus. Namun, ada satu karyanya yang sangat amat terkenal, sekaligus sangat amat kontroversial, karena misteri yang diciptakan oleh karya tersebut. Dan siapa sih yang nggak tahu karya ini? Bukan hanya dijadikan sebagai bahan lukisan, karya ini bahkan sering sekali muncul di postingan Instagram sebagai jenis lawakan dan komedi. Dan karya yang saya maksud adalah lukisan Mona Lisa. Dan sekarang kita akan membahas asal-usul serta teknik-teknik yang digunakan dalam proses pembuatan lukisan Mona Lisa. Asal-usul lukisan Mona Lisa. Mona Lisa diambil dari kata Mona dan Lisa. Mona sendiri adalah singkatan untuk Madonna yang artinya nyonyaku dalam bahasa Italia. Sedangkan Lisa berasal dari nama aslinya. Sehingga tak heran jika lukisan itu diberi judul Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa sangat terkenal dan pernah menjadi fenomena tersendiri di dunia seni dan museum. Lukisan wanita karya Leonardo da Vinci pada abad ke-16 ini bahkan menyedot jutaan wisatawan dari seluruh dunia untuk datang ke Museum Louvre Paris, tempat lukisan ini berada. Meskipun sebenarnya lukisan aslinya tak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 77 x 53 cm, namun Mona Lisa mempunyai nilai tersendiri bagi warga dunia. Senyum yang enigmatik dan misterius dari wajah Mona Lisa dinilai menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya itu saja, banyak desas-desus tentang wanita yang disebut dengan nama Mona Lisa tersebut. Mau tahu lebih lanjut tentang Mona Lisa? Mari kita bahas kelanjutannya. Mona Lisa bukanlah nama aslinya. Lisa del Giocondo adalah nama asli dari wanita dalam lukisan Leonardo da Vinci. Sebelum diketahui oleh umum, tak satu pun orang yang tahu nama wanita yang akrab dipanggil Mona Lisa ini. Sejak dulu, orang menyebutnya wanita dari Firenze atau seorang wanita bangsawan berkerudung tipis. Nama itu muncul dalam biografi Giorgio Vasari tentang Leonardo da Vinci yang terbit setelah 31 tahun sepeninggalannya. Di dalam buku tersebut, Giorgio menyebutkan bahwa wanita dalam lukisan itu adalah Lisa Gherardini. Mona Lisa diambil dari kata Mona dan Lisa. Mona sendiri adalah singkatan untuk Madonna, yang artinya nyonyaku dalam bahasa Italia. Sedangkan Lisa berasal dari nama aslinya, Lisa Gherardini. Lisa adalah salah satu wanita dari 5 anak golongan bangsawan menengah. Banyak orang yang merasa bahwa Lisa adalah sosok yang kaya raya. Semua terlihat dari pakaian yang ia pakai dalam lukisan. Benar, ia adalah istri ketiga dari pedagang sutra kaya raya dari Florence bernama Francesco del Giocondo. Sejarah mencatat bahwa Lisa termasuk dalam golongan bangsawan menengah. Lisa lahir di Firenze, Italia pada 15 Juni tahun 1479 dan menikah dengan Francisco saat usianya 15 tahun. Mereka menikah atas dasar cinta meskipun diketahui Francisco adalah suami dari saudara ibu tirinya yang telah meninggal. Dalam pernikahannya, Lisa dikaruniai 5 anak bernama Piero, Camilla, Andrea, Giocondo, dan Marietta. Sebelum lukisan Mona Lisa dikenal oleh banyak orang, menurut penelitian, Leonardo da Vinci adalah tetangga Lisa. Leonardo da Vinci adalah anak dari Antonio da Vinci yang tinggal di dekat rumahnya. Francisco meminta Leonardo da Vinci untuk melukis Lisa sebagai hadiah perayaan kelahiran Andrea dan pembelian rumah keluarga. Tapi Leonardo da Vinci tak pernah memberikan hasil lukisan itu kepada keluarga Francisco dan membawanya ke Prancis. Lisa menjadi sosok istri yang setia hingga akhir hayat. Berdasarkan penelitian, Lisa meninggal saat berusia 71 tahun. Dikenal sebagai istri yang setia, ia mendapatkan surat wasiat yang romantis dari sang suami setelah meninggal. Dengan segenap kasih sayang dan cinta pewaris pada Mona Lisa, istrinya tercinta.
Mempertimbangkan kenyataan bahwa selama ini Lisa telah memperlihatkan jiwa mulia sebagai istri yang setia, mengharapkan agar ia selalu tercukupi kebutuhannya. Para pakar juga mengungkapkan bahwa posisi tangan kanan Lisa yang tertumpu di atas tangan kiri dalam lukisan menunjukkan bahwa ia adalah sosok wanita setia. Nah, itu adalah rangkaian singkat tentang asal-usul serta kisah dari wanita yang merupakan inspirasi utama dari lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Sebelum akhirnya menempati Museum Louvre Paris, lukisan Mona Lisa dibawa oleh Leonardo da Vinci ke Prancis. Kala itu, Raja Prancis Francois pertama membeli lukisan itu seharga 4.000 keping emas di abad ke-16. Teknik lukis di balik misteri senyuman Mona Lisa. Sfumato. Teknik lukis sfumato adalah teknik mewarnai lukisan dengan menggunakan beberapa lapisan cat transparan untuk mencapai efek gradiasi shading dan highlight yang sangat halus. Sfumato, yang dalam bahasa Itali artinya kabut atau asap, memanfaatkan pencampuran warna secara optis melalui setiap lapisan cat transparannya. Idenya adalah untuk menirukan bagaimana cahaya menembus kulit manusia yang sebetulnya memang semi-transparan atau translucent. Karena simulasi itulah, warna kulit pada lukisan potret akan tampak lebih realistis. Sfumato adalah teknik yang hampir eksklusif mewarnai kulit manusia. Sebetulnya, teknik ini juga berlaku bagi objek pewarna pekat lainnya. Hanya saja, biasanya objek lain tidak membutuhkan lapisan yang sekompleks warna kulit pada potret manusia. Teknik lukis sfumato dimulai dengan underpainting yang terdiri dari shading dan midtone gambar. Setelah shading dan midtone gambar terbentuk dengan sempurna, detail highlight mulai dibentuk sedikit demi sedikit menggunakan layer atau lapisan cat tipis yang lebih terang dari midtone. Proses itu diulang terus-menerus hingga gradasi highlight terbentuk dengan sempurna. Hal itu pun dapat berlaku pada shading. Pada lukisan Old Master Barat seperti Leonardo da Vinci, lapisan cat transparan tersebut bisa berjumlah hingga puluhan, bahkan ratusan. Meskipun biasanya hanya 3-6 lapis saja sudah cukup. Sfumato adalah teknik lukis yang selalu digunakan oleh para Old Master dari era transisi menuju Renaissance hingga ke era seni pramodern. Teknik ini adalah salah satu yang membuat ciri khas lukisan tradisional barat jika dibandingkan dengan lukisan modern. Karena sfumato memanfaatkan pencampuran optis lewat cat tipis yang berlapis, maka efek yang dihasilkan oleh teknik lukis ini hanya dapat benar-benar dirasakan dengan sempurna saat kita melihat langsung lukisan tersebut. Atau bisa dibilang, kita tidak bisa melihatnya secara langsung melalui perangkat digital seperti monitor. Pengaruh teknik sfumato pada lukisan Mona Lisa. Teknik ini juga yang membuat kita merinding ketika melihat karya klasik secara langsung di museum. Leonardo da Vinci adalah salah satu seniman yang menggunakan teknik lukis tersebut. Teknik sfumato adalah alasan mengapa lukisan Mona Lisa terkadang tampak tersenyum, tapi terkadang justru tampak berekspresi datar saja. Hal itu karena pencampuran warna optis yang dihasilkan oleh puluhan lapisan-lapisan tipis tersebut menipu mata dan otak kita, atau biasa kita sebut dengan yang namanya ilusi optik. Da Vinci menghabiskan hingga bertahun-tahun lamanya untuk menyelesaikan lukisan ini. Karena teknik sfumato juga lukisan ini memiliki banyak misteri dan kejutan lainnya, seperti bagaimana mata terkadang tampak bergerak melirik mengikuti arah di mana kita berada. Dan kita sampai kepada akhir video. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan tentang pelukis legendaris Leonardo da Vinci, serta lukisan yang paling terkenal yaitu lukisan Mona Lisa. Salam sejahtera dan terima kasih.